Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 12 yang terdiri dari saya sendiri, Misna Jayanti, yang kedua ada Hayatun Nufus, yang ketiga Nur Hijrah, dan yang keempat Novita Ramadhani. Nah, pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan mengenai prosa, fiksi, dan drama. Tugas ini diberikan oleh Bapak Dr. Agustan T. Syam di mata kuliah Prosa, Fiksi, dan Drama. Untuk lebih jelasnya, mari sama-sama kita simak penjelasan dari kelompok kami. Apresiasi. Apresiasi menurut para ahli adalah sebagai berikut. Istilah apresiasi berasal dari bahasa Latin appreciato, yang berarti mengindahkan atau menghargai. Goff menyatakan bahwa istilah apresiasi mengandung makna. Yang pertama, pengenalan melalui perasaan atau kepekaan batin. Dan dua, pemahaman dan pengakuan terhadap nilai-nilai keindahan yang diungkapkan oleh pengarang. Aminuddin, 1995. Michel Philip West Corey Layun Rampan mengisyaratkan pengertian apresiasi sebagai apresiasi ialah menimbang suatu nilai, merasakan bahwa benda itu baik dan mengerti tanpa mengapa baik. Padria 2004. Selanjutnya apresiasi. Apresiasi, apa yang dirasakan pembaca itulah yang dikenal dengan istilah apresiasi. Apresiasi adalah kegiatan atau usaha merasakan dan menikmati hasil-hasil karya sastra. Apresiasi sastra adalah kegiatan menggauli karya sastra secara sungguh sehingga menimbulkan pengertian, penghargaan, kepekaan perasaan yang baik terhadap karya sastra. Apresiasi sastra merupakan hasil usaha pembaca dalam mencari dan menemukan nilai hakiki karya sastra lewat pemahaman dan penafsiran sistematik yang dapat dinyatakan dalam bentuk tertulis. Selanjutnya, apresiasi sastra adalah kegiatan menggauli karya sastra secara sungguh-sungguh sehingga dapat menumbuhkan rasa pengertian, penghargaan, kepekaan pikiran kritis, dan kepekaan perasaan yang baik terhadap karya sastra. Pengertian apresiasi selanjutnya yaitu apresiasi sastra hendaknya diartikan sebagai suatu kondisi kesempatan jiwa yang matang dalam menghadapi karya sastra. Lebih luas lagi, apresiasi dimaksud sebagai kematangan jiwa untuk dapat memahami, menikmati, dan memperoleh kekayaan batin dari karya sastra. Jadi, seseorang yang memiliki apresiasi sastra yang memadai berarti ia memiliki sikap batin yang positif terhadap karya sastra. Apresiasi adalah pernyataan seseorang yang secara sadar tertarik dan senang terhadap sesuatu hal, mampu menyatakan penghargaan, dan memandang hal yang dipilihnya itu mengandung nilai dalam kehidupannya. Orang merasakan penghargaan yang menyenangkan jika terlibat dalam kegiatan yang berhubungan dengan hal yang dipilihnya tersebut. Waluyo 2003.214. Dengan demikian, apresiasi sastra adalah memberikan penilaian terhadap karya sastra. Ketika mengapresiasikan sebuah karya sastra harus dilakukan dengan pengamatan, penilaian, dan memberikan penghargaan terhadap karya sastra tersebut. Prosa. Prosa menurut para ahli adalah sebagai berikut. Prosa dalam pengertian kesusastraan disebut fiksi, teks naratif, atau wacana naratif. Istilah fiksi dalam pengertian ini berarti cerita rekaan atau hayalan. Hal ini disebabkan fiksi merupakan teks naratif yang isinya tidak menyaran pada kebenaran. Karya fiksi menceritakan sesuatu yang tidak terjadi sungguh-sungguh sehingga tidak perlu dicari kebenarannya dalam dunia nyata. Meskipun berupa rekaan atau hayalan, fiksi tidak dapat diangkat sebagai hasil kerja atau amunan belaka dari seorang pengarang. Pengarang dalam hal ini melakukan penghayatan dan perenungan secara intens. Perenungan terhadap hakikat hidup
dan kehidupan. Perenungan yang dilakukan dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab dari segi kreativitas sebagai karya seni. Dalam kurung Nurgiantoro 2010 2. Pengertian prosa lainnya yaitu prosa adalah karangan bebas yang tidak terikat pada bentuk, irama, dan saja keindahannya. Terletak pada gaya bahasa, pengarang, dan kata-kata menggilir tak terbatas, mencerminkan jiwanya dalam menyusun dan menyampaikan buah pikirannya. Plot cerita sepenuhnya berada dalam kemampuan pengarang merangkaikan kata, menjalin narasi dan percakapan. Dalam kurung J. Budi Raharjo 1986-2-16. Pengertian prosa lainnya yaitu istilah prosa fiksi atau cukup disebut karya fiksi, biasa juga disebut dengan prosa cerita, prosa narasi atau cerita berplot. Pengertian prosa fiksi tersebut adalah kisahan atau cerita yang diemban oleh pelaku-pelaku tertentu dengan pemerannya, latar serta tahapan dan rangkaian cerita tertentu yang bertolak dari hasil imajinasi pengarangnya sehingga menjadi suatu cerita. Dalam kurung Aminuddin 1985-2-66. Baik, materi selanjutnya yaitu teori prosa fiksi. Pengertian prosa fiksi tersebut adalah kisahan atau cerita yang diemban oleh pelaku tertentu dengan pemeran, latar, serta rangkaian cerita tertentu yang bertolak dari hasil imajinasi pengarangnya, sehingga menjalin suatu cerita. Dalam kurung Aminuddin 2011-2-66. Selanjutnya, kata novel berasal dari bahasa Latin, novelas, yang berbentuk dari kata novus, yang berarti baru atau new dalam bahasa Inggris. Mengapa demikian? Karena novel adalah bentuk karya sastra yang datang dari karya sastra lainnya, seperti puisi dan drama. Istilah novel tidak hanya diterapkan untuk di berbagai tulisan yang indah yang hanya dikembangkan dalam karya fiksi prosa sebagai cerita naratif yang berkembang. Novel dibedakan dari cerita pendek dan dari hasil karya yang agak panjang yang dinamakan novelet. Dalam kurung Abraham 2 1981-2 110. Selanjutnya, teori pembelajaran prosa fiksi. Karya sastra suatu prosa biasa juga disebut sebagai fiksi atau cerita rekaan. Jenis karya sastra ini berupa kisah atau cerita yang dikembangkan oleh pelaku-pelaku tertentu dengan pemeran, tahap, dan rangkaian cerita tertentu yang bertolak dari hasil imajinasi pengarangnya, sehingga terjalin suatu cerita. Beberapa jenis prosa seperti cerpen, novel, drama, dan roman. Di dalam pembelajaran prosa fiksi, peserta didik tidak hanya diarahkan untuk mengenal dan membaca karya-karya tersebut, melainkan ada tujuan hakiki yang hendak dicapai dalam dunia pendidikan sastra. Selanjutnya, unsur-unsur intrinsik dalam prosa fiksi. Unsur-unsur intrinsik adalah unsur-unsur yang hadir di dalam teks dan secara langsung membangun teks itu. Unsur-unsur intrinsik dalam prosa fiksi adalah sebagai berikut. Yang pertama, tema. Suatu karya harus memiliki dasar cerita atau tema yang merupakan sasaran tujuan. Semua unsur cerita seperti penokohan, alur, dan latar didasari oleh pokok pikiran yang sama. Oleh karena itu, tema merupakan sesuatu yang sangat vital dalam sebuah cerita karena merupakan inti cerita yang mendasari cerita secara keseluruhan. Bertolak dari inti cerita itulah pengarang mengembangkan cerita menjadi bentuk yang lebih luas.
Adapun menurut Stanton dan Kenny dalam teori pengkajian fiksi, tema adalah makna yang dikandung oleh sebuah cerita. Nurgiantoro 2011. Yang kedua, tokoh dan penokohan. Di dalam mengkaji unsur-unsur ini ada beberapa istilah yang mesti dipahami, yakni istilah tokoh, watak atau karakter, dan penokohan. Tokoh adalah pelaku cerita. Tokoh tidak selalu berwujud manusia, tetapi bergantung pada siapa atau apa yang diceritakannya. Watak atau karakter adalah sifat dan sikap para tokoh tersebut. Adapun penokohan atau perwatakan adalah cara pengarang menampilkan tokoh-tokoh dan watak-wataknya dalam suatu cerita. Ada beberapa metode atau cara yang digunakan pengarang dalam menampilkan tokoh beserta watak dalam ceritanya. Oleh karena itu, seorang penelaah harus mengetahui metode atau teknik-teknik penelaahannya agar jeli dalam menangkap maksudnya. Suyanto 2012. Selanjutnya yaitu fiksi. Fiksi adalah cerita rekaan, kisahan yang mempunyai tokoh, lakuan, dan alur yang dihasilkan oleh daya khayal atau imajinasi. Jika berbicara tentang fiksi, maka konteksnya akan mengingatkan kita kepada karya sastra. Sebaliknya, jika berbicara karya sastra, maka konteks tersebut akan mengarahkan kita kepada sebuah karya sastra yang bersifat fiktif. Sujiman 1984. Fiksi merupakan karya naratif yang isinya tidak menyarankan atau tidak mengacu pada kebenaran sejarah. Abrams 1981. Istilah fiksi sering digunakan dalam pertentangannya dengan realita atau sesuatu yang benar ada dan terjadi di dunia nyata, sehingga kebenarannya pun dapat dibuktikan dengan data empiris. Benar tidaknya, ada tidaknya, dan dapat tidaknya sesuatu yang dikemukakan dalam suatu karya yang dibuktikan secara empiris, inilah antara lain yang membedakan karya fiksi dan non-fiksi. Secara umum, prosa atau fiksi memiliki arti sebuah cerita rekaan yang kisahnya mempunyai aspek tokoh, alur, dan pusat pengisahan yang keseluruhannya dihasilkan oleh daya imajinasi. Fiksi atau prosa adalah salah satu jenis genre sastra, di samping genre lainnya. Genre lain yang dimaksud adalah puisi dan drama. Prosa termaksud karya sastra yang disebut cerpen dan novel. Mulyadi 2009. Fiksi adalah suatu karya sastra yang mengungkap realitas kehidupan sehingga mampu mengembangkan daya imajinasi. Fiksi menurut Altenberg dan Lewis yang dikutip oleh Sumarjo dalam bukunya yang berjudul Apresiasi Kesusastraan 1986 menjelaskan bahwa fiksi dapat diartikan sebagai prosa naratif yang bersifat imajinatif namun biasanya masuk akal dan mengandung kebenaran yang mendramatisasi hubungan-hubungan antar manusia. Selanjutnya yaitu drama. Ditinjau dari asal katanya, kata drama berasal dari bahasa Yunani kuno, draomai, yang artinya berbuat, bertindak, atau beraksi. Tetapi ketika pada masa Aehlius 525 sampai 465 sebelum Masehi, arti drama mendapat penambahan menjadi kejadian, risalah, atau karangan. Untuk memperjelas arti dari pengertian-pengertian tersebut, marilah kita tinjau arti drama dalam 3 pengertian. Arti pertama, drama adalah kualitas komunikasi, situasi, action, atau segala apa yang terjadi di atas pentas, yang menimbulkan perhatian, kehebatan, exciting, dan ketegangan pada pendengar atau penonton. Arti kedua,
didasarkan pada beberapa pendapat tentang drama, yaitu yang pertama, monoton. Drama adalah hidup yang dilukiskan dengan gerak. Kedua, Brander Matthews. Drama adalah konflik dari sifat manusia yang merupakan sumber pokok drama. Ketiga, Ferdinand Brutier. Drama harus melahirkan kehendak manusia dengan action. Keempat, Balthazar Verhagen. Drama adalah kesenian yang melukiskan sikap manusia dan gerak. Arti ketiga, drama adalah cerita konflik dalam bentuk dialog yang diproyeksikan pada pentas dengan menggunakan percakapan di hadapan penonton. Dari beberapa pengertian tersebut, maka dapat diambil kesimpulan bahwa drama adalah kisah hidup dan kehidupan manusia yang diceritakan di atas pentas dengan media percakapan, gerak, atau laku yang didasarkan pada naskah tertulis atau tanpa layar, musik, nyanyian, atau tarian untuk disaksikan oleh penonton. J. Budi Raharjo 1986. Baik, itulah pemaparan materi dari kelompok kami, kelompok 12. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wallahu musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.